Pemerintah Volodymyr Zelensky diguncang skandal besar setelah penyelidik anti korupsi mengungkap dugaan skema kickback bernilai sekitar 100 juta US dollar di Energoatom, perusahaan energi negara yang memegang peran vital selama perang sedang berlangsung. Kasus ini menyeret nama-nama besar di Ukraina, salah satunya Timur Mindich, mantan rekan bisnis Zelensky, dan menjadi sorotan tajam karena skandal korupsi ini mencuat ketika Ukraina masih menghadapi tekanan serangan dari Rusia. Lantas bagaimana mungkin korupsi sebesar ini terjadi di tengah perang dan pengawasan ketat dari sekutu? Simak ulasannya bersama saya Katarina Amelia di One News Dropbox. Temuan skema korupsi itu semakin mengkhawatirkan karena menyasar sektor yang justru menjadi penopang utama Ukraina di masa perang. Di saat pemerintah berjuang mempertahankan stabilitas energi di tengah gempuran serangan Rusia, sorotan publik pun mengarah pada bagaimana sektor vital ini dikelola dan diawasi. Perang yang berkepanjangan dengan Rusia membuat sektor energi menjadi urat nadi bagi Ukraina. Ketika serangan terhadap infrastruktur listrik terus terjadi dan pemadaman meluas di berbagai wilayah, pengelolaan energi menjadi isu yang paling menguji kepercayaan publik. Dalam situasi yang serba genting itu, muncul dugaan bahwa salah satu sektor paling strategis justru dijadikan ladang keuntungan pribadi. Temuan ini memicu gelombang kemarahan, terutama di tengah masyarakat yang sedang bergulat dengan dampak langsung dari perang. Kemarahan publik itu semakin mendorong lembaga anti korupsi untuk bergerak cepat menelusuri akar persoalan. Dugaan penyalahgunaan kewenangan di sektor energi akhirnya membuka jalan bagi penyelidikan besar-besaran yang menyoroti bagaimana skema tersebut bisa berjalan begitu lama tanpa terdeteksi. Penyelidikan skala besar dimulai pada November 2025 ketika National Anti-Corruption Bureau of Ukraine bekerja bersama Specialized Anti-Corruption Prosecutors Office untuk menelusuri dugaan korupsi di Energoatom. Penelusuran berlangsung sekitar 15 bulan dan mencakup lebih dari 1.000 jam penyadapan, operasi lapangan, serta penggerebekan di sejumlah lokasi. Dari rangkaian upaya itu, penyelidik menyimpulkan adanya pola pemerasan terhadap kontraktor, yang disebut diminta menyerahkan 10 hingga 15% nilai kontrak agar tetap bisa beroperasi sebagai pemasok resmi. Estimasi total nilai skema itu berada di kisaran 100 juta dolar USD. Tak hanya itu, nama yang paling banyak disorot dalam kasus ini adalah Timur Mindich. Dia dikenal sebagai figur bisnis yang pernah membangun perusahaan produksi media bersama Zelensky sebelum karir politik presiden dimulai. Mindich meninggalkan Ukraina hanya beberapa jam sebelum aparat melakukan penggeledahan di kediamannya di Kiev. Keberangkatan mendadak itu kemudian menimbulkan dugaan bahwa dia berusaha menghindari proses hukum. Pemerintah bergerak cepat setelah temuan awal mencuat. Zelensky meminta dua menteri, yaitu Menteri Energi dan Menteri Kehakiman, untuk mundur dari jabatan mereka. Keputusan itu muncul dari penilaian bahwa kedua pejabat tersebut tidak lagi dianggap mampu mengelola sektor penting di tengah situasi perang. Selain itu, pemerintah menginstruksikan audit menyeluruh terhadap seluruh badan usaha milik negara dengan penekanan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi. Manajemen Energoatom juga dijadwalkan untuk mengalami restrukturisasi besar, termasuk pergantian pemimpin dan pembenahan aturan internal.
Krisis politik di Kiev memasuki babak baru setelah Presiden Volodymyr Zelensky resmi memberhentikan Andriy Yermak, kepala staf sekaligus orang kepercayaannya yang selama ini memegang peran sentral di lingkaran pemerintahan. Keputusan itu diambil hanya beberapa jam setelah rumah Yermak digeledah oleh lembaga anti korupsi, sebuah perkembangan yang memperdalam gelombang skandal korupsi yang terus mengguncang Ukraina. Penggeledahan tersebut menandai meluasnya penyelidikan hingga ke tokoh paling berpengaruh di sekitar presiden. Andriy Yermak yang selama ini dikenal sebagai tangan kanan Zelensky resmi menjadi target operasi Biro Anti Korupsi Nasional dan Kantor Jaksa Anti Korupsi Khusus dalam upaya mengungkap skema korupsi berskala besar itu di lingkaran kekuasaan. Krisis politik di Kiev memasuki fase baru setelah Presiden Volodymyr Zelensky resmi memberhentikan Andriy Yermak, kepala staf sekaligus orang kepercayaannya yang selama ini memegang peran sentral di lingkaran pemerintahan. Keputusan ini muncul hanya beberapa jam setelah rumah Yermak digeledah lembaga anti korupsi, memperdalam gejolak skandal korupsi besar yang terus mengguncang Ukraina. Gelombang penyelidikan korupsi yang meluas di Ukraina kini mencapai figur paling berpengaruh di sekitar Presiden Volodymyr Zelensky. Andriy Yermak, kepala staf yang selama ini dikenal sebagai tangan kanan presiden, menjadi sasaran penggeledahan oleh Biro Anti Korupsi Nasional atau NABU dan Kantor Jaksa Anti Korupsi Khusus atau SAPO. Media lokal Ukrainskaya Pravda menjadi pihak pertama yang merilis foto operasi tersebut, menggambarkan sekitar 10 petugas memasuki kompleks kantor Yermak di kawasan pemerintahan Kiev. Yermak mengakui bahwa kediamannya turut digeledah dan menegaskan bahwa ia bekerja sama dengan penyidik. NABU juga mengonfirmasi pelaksanaan beberapa surat perintah terkait Yermak, meski detailnya belum dibuka ke publik. Penggeledahan itu berlangsung di tengah penyidikan besar-besaran terhadap pengusaha Timur Mindich, sosok yang dituduh mengatur skema suap bernilai besar di sektor energi. Kasus ini telah menjerat 2 menteri serta sejumlah pejabat senior lain, baik yang masih menjabat maupun yang sudah meninggalkan posisinya. Tekanan publik meningkat setelah nama Yermak berulang kali muncul dalam berbagai laporan media terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan di tingkat tinggi. Zelensky sempat mempertahankan Yermak dan menolak desakan agar ia dicopot. Namun, situasi berubah cepat pada Jumat malam ketika Reuters melaporkan bahwa Zelensky menandatangani dekret untuk memberhentikannya hanya beberapa jam setelah penggeledahan berlangsung. Zelensky menyampaikan bahwa Yermak telah mengajukan pengunduran diri dan ia akan menentukan penggantinya pada Sabtu. Kepergian Yermak turut memicu spekulasi, mengingat ia baru saja dipercaya memimpin tim negosiasi Ukraina dalam pembahasan proposal perdamaian yang didukung Amerika Serikat. Penunjukan tersebut sebelumnya dipandang sebagai penguatan kembali posisinya di tengah meningkatnya tekanan publik. Di saat yang sama, Zelensky tetap menegaskan dukungannya terhadap jalannya penyelidikan dan telah menjatuhkan sanksi terhadap Mindich yang diketahui melarikan diri dari Ukraina sebelum penggeledahan dilakukan. Beberapa analis menyoroti bahwa dokumen sanksi itu mencantumkan kewarganegaraan Israel bagi Mindich, sehingga memunculkan pertanyaan baru mengenai konsekuensi hukumnya. Kedekatan Yermak dengan Zelensky terus terjalin jauh sebelum keduanya memasuki dunia politik. Berusia 54 tahun, ia dikenal luas sebagai sosok yang membantu merancang strategi kemenangan Zelensky pada Pilpres 2029. Ketika sang presiden maju sebagai kandidat outsider di panggung politik nasional. Dari Moskow,
Presiden Rusia Vladimir Putin menanggapi perkembangan ini dengan menyebutnya sebagai bukti bahwa Ukraina dijalankan oleh kelompok yang memanfaatkan kekuasaan demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan kepentingan rakyatnya. Situasi politik di Kiev semakin tegang setelah beredarnya kabar yang menyebut bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menerima arahan untuk mengundurkan diri di tengah skandal korupsi yang melibatkan orang-orang terdekatnya. Meski begitu, langkah pengunduran diri itu diperkirakan tidak akan terlaksana dalam waktu dekat karena Zelensky dianggap akan mencari cara untuk menunda prosesnya. Anggota parlemen Ukraina Artem Dimitruk menyatakan bahwa Zelensky telah menerima arahan untuk melepaskan jabatannya pada pekan ini. Situasi politik di Kiev kembali memanas setelah beredar kabar bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menerima perintah untuk segera mundur di tengah skandal korupsi yang menyeret lingkaran terdekatnya. Namun, proses pengunduran diri itu disebut dapat berlangsung lama karena Zelensky diyakini akan berupaya menunda pelaksanaannya. Seorang anggota parlemen Ukraina, Artem Dimitruk, menyampaikan bahwa Zelensky telah mendapatkan instruksi agar melepaskan jabatannya pada pekan ini. Ia tidak menjelaskan sumber informasi tersebut, tetapi menilai bahwa instruksi itu tidak akan langsung dijalankan. Menurut dia, prosesnya dapat meluas hingga beberapa pekan, bahkan berbulan-bulan, karena Zelensky dinilai akan memanfaatkan segala cara untuk menundanya melalui berbagai alasan dan narasi tambahan. Dimitruk menilai periode ini menjadi fase paling berat bagi Zelensky. Sementara bagi sebagian warga Ukraina justru dianggap sebagai momentum yang dinilai penting. Ia bahkan menyatakan bahwa langkah pengunduran diri itu mungkin baru benar-benar terjadi jika dugaan pelanggaran yang melibatkan Amerika Serikat berujung pada tindakan hukum oleh FBI. Pernyataan serupa muncul dari anggota parlemen lainnya, Alexander Dubinsky. Ia menilai Zelensky semakin sulit keluar dari tekanan politik, menyusul skandal korupsi yang menyeret mantan kepala kantornya Andriy Yermak yang telah lebih dulu mundur. Penyelidikan terhadap Yermak mulai meningkat setelah Biro Anti Korupsi Nasional atau NABU bersama Kejaksaan Anti Korupsi Khusus atau SAPO menggeledah kantornya pekan lalu sebagai bagian dari pengusutan kasus korupsi berskala besar. Tak lama setelah penggeledahan tersebut, Zelensky menerbitkan dekret resmi yang memberhentikan Yermak dari jabatannya. Langkah itu dilakukan bersamaan dengan meluasnya investigasi terhadap jaringan korupsi di sektor energi yang terungkap pada November, yang menuding keterlibatan salah satu rekan terdekat Zelensky, Timur Mindic. Pada 11 November, NABU mengumumkan tuntutan terhadap 7 orang yang diduga sebagai bagian dari jaringan kriminal yang mengendalikan skema korupsi tersebut, termasuk Mindic.
2 hari setelahnya, Zelensky menjatuhkan sanksi kepada Mindich dan tokoh pemodal utamanya Alexander Zuckerman. Rangkaian tindakan hukum itu berlanjut dengan penangkapan mantan wakil Perdana Menteri Oleksiy Chernyshov. Pembersihan pejabat kemudian berimbas pada 2 kementerian setelah Menteri Energi Silvana Grinchuk dan Menteri Kehakiman German Galushenko diberhentikan. Keduanya dianggap memiliki keterkaitan dengan skandal yang digambarkan sebagai kasus korupsi terbesar dalam sejarah Ukraina. Penyelidikan terhadap skandal korupsi di energi atom dan upaya reformasi menyeluruh di sektor energi kini dipandang sebagai momen penentu bagi Ukraina. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menegakkan hukum secara tegas, menjaga kepastian internal, serta mempertahankan kepercayaan para sekutu Barat yang selama ini menjadi sokongan utama dalam menghadapi agresi Rusia. Hasil dari proses ini akan menentukan mampu atau tidaknya Ukraina dalam memulihkan kepercayaan publik maupun internasional di tengah perang yang belum mereda. Bagi Zelensky, skandal korupsi tersebut menjadi ujian politik paling berat sejak ia menjabat. Citranya sebagai sosok yang mengusung agenda anti korupsi kini mengalami tekanan serius. Di dalam negeri, kalangan masyarakat sipil melihat skandal ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang sedang menanggung beban perang dan pemadaman listrik yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Sementara itu, di tingkat internasional, kepercayaan sokongan dana dan senjata terancam melemah apabila pembenahan tidak dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Sekian rangkuman skandal korupsi yang mengguncang Ukraina ketika rakyat terus berperang melawan agresi Rusia, sementara pemerintah Kiev diguncang skandal mega korupsi. Sampai jumpa di One News Drop berikutnya bersama saya Katarina Amelia hanya di kanal YouTube TV One News Go.